Sumarlan Putra dan Dega Kautsar Pradana. Kami mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk satu orang terlapor yang mulia. Hakim terlapor dalam hal ini Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nomor 11. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Bukan yang mulia. Dari tim advokasi peduli pemilu. Oh iya salah, maaf. Tim Advokasi Peduli Pemilu ya. Sudah masuk 23 Oktober yang mengajukan ini 6 orang ya, 5 orang. Gugum Ridho Putra yang mana? Ya, saya sendiri. Oke. Kemudian Dharma Rozali Azhar tidak hadir. Oke, tidak hadir ya. Kemudian Irfan Maulana hadir. Oh, Irfan Maulana. Iqbal Sumarlan Putra hadir. Dega Kautsar Pradana tidak hadir. Tidak hadir. Berarti dari perkara ini hadir 3 ya. Nah, dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Kami melapor pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kemarin. Nomor 7 ya. Oke. Pada nomor urut 7. Terima kasih Mulia. Oke. Sendirian ini? Saya bersama satu staf advokasi saya, ada di sebelah saya, namanya Anissa Azhara. Anissa ya? Ya. Oke. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, perkenalkan kami dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Nama saya Yudi Rijali Muslim. Saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Pada hari ini saya bersama dengan Ketua Umum saya yang mulia, yaitu Dr. Bob Hasan, SHMH. Kami mengajukan pelaporan pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Profesor Saldi Isra. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saudara Fernando. Namanya Yudi Yang Mulia. Oh, enggak tertulis di sini. Ya. Silakan Pak Ketua Umumnya. Jalan Ketua Umum. Terima kasih. Pengusaha besar ini, Bob Hasan. Bob Hasan yang sama pengusaha kalau saya berusaha. Oh. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh tim kami bahwa sewaktu kita memberikan laporan ada beberapa tim, tetapi yang hadir pada hari ini kami berdua, pimpinan Majelis Kehormatan, saya dengan Bob Hasan selaku Ketua Umum. Pada intinya sama penyampaian dengan Saudara Yudi Rizal Ramli. Demikian pimpinan. Baik, Pak Fernando tidak hadir ya? Pak Fernando, sekjen kami tidak bisa hadir berhalangan. Baik, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan Judi dari Perhimpunan Pemuda Madani. Bersama dengan saya Limpo Bugis, pelapor 2 dan Ihsan, pelapor 3. Yang Mulia. Siapa? Pelapor 3? Ihsan. Satu Furkan Judi, kedua Limpo Bugis, ketiga Ihsan Fisabilillah. Hadir semua tiga-tiga. Hadir semuanya. Mana dia orangnya? Oh, iya. Oke. Ya. Tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. Yang terlapornya 3. Terlapornya 3 hakim konstitusi, yaitu Profesor Anwar Usman, kemudian Manhan MP Sitompul, kemudian Guntur Hamzah. Oke. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Kami dari Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia hadir 6 orang. Yang sebelah ujung saya Pak Karyadi Kuala SH, Pak Espar, saya sendiri
Usman. Terima kasih. Ini 6-6-nya hadir ya? Hadir. Wah, paling semangat dulu. Yang dicatat di sini terlapornya 9. Apa 1 apa 9? Oh. Sebelumnya kita minta supaya 9 hakim itu mundur karena kami anggap semuanya berkepentingan dalam perkara ini. Jadi yang pertama itu sebetulnya sifatnya teguran, peringatan kepada, dan itu diajukan sebelumnya, sebelum putusan tanggal 12 Oktober. Sesudah putusan diubah jadi 1. Ya, kami buat laporan pelanggaran kode etik tanggal 18 Oktober. Jadi kita catat di sini 1 orang ya. Atau 9? 1. Oke, kalau gitu yang 8 coret ya. Nah ini penting untuk klarifikasi karena kita kan harus dengar pembelaan mereka. Jadi kita pastikan dari Perekat Nusantara ini terlapornya 1 orang, yaitu Profesor Anwar Usman. Ya. Lanjut, mana lagi? Yang hadirin sudah habis. Nah, kita lanjutkan ke yang Zoom. Siapa ini yang Zoom ini? Yang paling jauh dulu barangkali dari Australia. Silakan. Ini Indrayana. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami pelapor atas nama Denny Indrayana. Hakim pelapor adalah yang mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan kami mengajukan 2 surat laporan yang mulia. Sebelumnya adalah sebelum putusan pada tanggal 27 Agustus, tanggal suratnya 27 Agustus. Kami ajukan secara online, baru berhasil masuk di 29 Agustus. Kami ajukan secara offline, tanda terimanya 28 Agustus. Kemudian setelah putusan, karena ada perubahan situasi dan keadaan, kami mengajukan laporan yang kami mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan laporan yang pertama. Kami ajukan di tanggal 23 Agustus, ulangi, 23 Oktober yang mulia, dan itu tertanggal suratnya dan tercatat baik secara online maupun secara offline juga di tanggal 23 Oktober 2023 yang mulia. Jadi laporan kedua itu sudah ada tanda terima ya? Secara online ada dan secara offline juga ada di tanggal 23 Oktober yang mulia. Oke, berarti dari 14 perkara ini atau laporan ini tidak semuanya ya, belum tanda terima, tapi saya dapat keterangan belum ada tanda terima. Nah, jadi sudah ada yang pakai tanda terima, mungkin yang baru-baru belum ada tanda terima. Dan itu menurut PMK harus ada tanda terima, kemudian ada sesudah klarifikasi, ada masuk registrasi, baru sidang. Oh, tanda terimanya bukan dari MK, tapi dari MK. Oke, nanti kita itu urusan tetek bengek begini kadang-kadang dipersoalan dalam kaitannya dengan ya kan, peradilan prosedural gitu. Padahal kita ini harus mencari substansinya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus ikuti. Nah, selanjutnya terima kasih ya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan. Siapa lagi yang pelapor yang di Zoom? Silakan. Yang mulia, perkenalkan saya Diren Haruan dari tim advokasi Dunia Hukum Indonesia. Kami melaporkan Bapak Anwar Usman. Dalam laporan tersebut memang disampaikan untuk memeriksa 9 hakim, tetapi kami berinisiatif hanya melaporkan Bapak Anwar Usman. Demikian disampaikan. Terima kasih. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia itu ya? Betul yang mulia. Oke. Nah,
Saudara siapa namanya? John Immanuel. Saya Biren Arwan SH, Biren Arwan, nomor 15. Oh ini. Ini yang mengajukan 15 orang. Siap Yang Mulia. Sebagai pribadi-pribadi ya. Yang Mulia, betul. Oke. Nah terus dalam laporan Anda melaporkan 9 hakim. Dan hakim agar segera dibentuk Dewan Etik untuk memeriksa para hakim yang memeriksa. Tapi kami putuskan tentu untuk memeriksa Anwar Usman saja. Jadi saudara sudah berembuk nggak ini 15 orang? Nanti saudara dimarahin. Sudah berembuk sebelumnya. Kapan? Berembuknya kapan? Sebelum acara pos ini dimulai, masuk ke acara ini. Oke, jadi kami bisa pegang ini ya. Jadi yang terlapornya hanya 1 orang, Profesor Anwar Usman. Ya, meskipun kami minta untuk membentuk Dewan Majelis belum memberikan 9, tetapi kami menekankan kepada Saudara Anwar Usman, Hakim Anwar Usman. Demikian, terima kasih. Ya, enggak, ini harus pasti 9 atau 1, karena kami akan harus panggil, harus ada sidang khusus, ya, memberi kesempatan yang bersangkutan itu bela diri. Nah, kalau cuma 1, yang 8-nya nggak kita panggil, jadi harus dipasti. Makanya saya tanya tadi, Anda sudah berembuk apa belum? Jangan memutuskan sendiri. Benar ya, sudah berembuk? Oke. Sudah musyawarah? Begini Yang Mulia, mohon maaf. Ya silakan bagi teman-teman, karena saya pribadi mengusulkan seperti itu. Tetapi bagi teman yang lain yang ada di dalam tim advokasi, apabila setuju dengan usulan saya, silakan. Tapi seandainya pun harus menjadi 9, tetap 9 yang dipanggil, ya saya pun tidak keberatan. Terima kasih. Begini aja, saudara berembuk dulu, nanti segera sampaikan per surat aja. Kan bisa cepat, dengan WA pun bisa. Ada supaya kita jangan menyalahin dia, nggak ribut sendiri ber-15 ya, 3 orang aja suka bertengkar sarjana hukum ini, apalagi 15 ya. Jadi kami beri kesempatan, kan ini baru rapat klarifikasi, belum masuk ke sidang membicarakan substansi. Nanti kalau saudara sesudah rapat ini mengadakan musyawarah, sepakat jadi 1 saja, tolong segera dikirim surat resminya. Baik Yang Mulia. Ya, gitu ya. Baik. Nah, baik, siapa lagi di Zoom? Sudah berapa ini? Izin Yang Mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang nomor 8 siapa? Izin Yang Mulia. Ya, yang mana siapa? Ya, silakan. Ya, saya Andi dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, ditemani sama saya Ahmad Fahmi Yustirandi. Dalam hal ini mengajukan laporan terpisah terhadap 2 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Pengajuan kami ajukan pada tanggal 23 Oktober 2023 Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Oke, jadi saudara sendirian ini sebagai apa? Sebagai lawyer? Bukan Yang Mulia. Ya, saya belum tanya sih kepentingan hukumnya apa ya, tapi kita catat aja dulu. Jadi saudara mengajukan 2 surat terpisah, 1 terlapornya Profesor Saldi, yang kedua Profesor Arif Hidayat. Oke. 9 dan 10. Oke. Nah, kalau gitu tinggal berapa ini sudah? Ada lagi yang belum di Zoom? Izin Yang Mulia. Tunjuk tangan biar kelihatan. Silakan. Oh, di mobil ya. Ya, silakan. Saya kembali di jalan Yang Mulia. Jadi kami sudah memasukkan laporan pada tanggal 19 Oktober terhadap Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra perihal dugaan pelanggaran kode etik Yang Mulia. Jadi dari mana siapa ini? Namanya dulu, kenalkan nama dulu. Siapa? Ya, saya perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni. Oh, Fatoni. Perwakilan dari Lisan, Advokat Lisan, Lisan Nusantara Yang Mulia.
Oke. Jadi Ahmad Fatoni perwakilan apa tadi? Perwakilan dari advokat Lisan Lingkar Nusantara. Insan Nusantara. Lisan kepanjangannya Lingkar Nusantara yang mulia. Tertulis resmi begitu ya di surat ya. Tertulis yang mulia. Oke, siapa lagi? Sudah berapa ini? 10. Siapa lagi yang belum di Zoom? Jadi saya ulang ya. Satu, integrity Indrayana Center. Yang kedua, Perhimpunan Pemuda Madani. Yang ketiga, Perekat Nusantara. Keempat, Arun. Yang kelima, PBHI. Keenam, Insan Ahmad Fatoni yang barusan. Kemudian ke-7, LBH Cipta Karya Keadilan. 8, TAP Tim Advokasi Peduli Pemilu. 9, Denny Indrayana ada 2 ini. Kemudian 9, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Berarti yang belum hadir ini ada 1, 2 ya, yang belum hadir ya. 1, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, yaitu Saudara Roynald Christian Pasaribu. Yang kedua, Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi Bandot Malera. Yang ketiga, LPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara. Jadi ada 3 pelapor yang belum hadir ya. Benar? Itu tidak ada di Zoom? Tidak ada ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini. Majelis Kehormatan ini baru dibentuk, sebelumnya namanya Dewan Etik, sekarang ini Majelis Kehormatan. Bisa permanen 3 tahun, tapi bentuk yang kali ini ad hoc dulu, yang ini dulu, karena mendesak ini. Nah, jadi status sementara MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini, gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya. Sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukuri, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu di saudara-saudara ini yang melaporin. Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita ya syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur gitu, jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk
uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu akal sehat itu. Hal itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Ini urusan tetek bengek ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu orang yang berebutan kekayaan sama, dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Ya, kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu robbing. Gitu. Ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik kayak gitu. Maka akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap saudara-saudara datang ke sini dengan semangat, kita hidupkan ini akal sehat. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing. Ya, ketahuan lah ini Julius Ibrani kira-kira itu siapa ini? Ya kan? Kelihatan sales Janus nih. Ya, kira-kira dukung siapa bisa dibaca, tapi nggak usah kita omongin. Kita bicara akal sehat aja di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu. Ini masing-masing berapa dari 10 ya? 10 ya? Nah, ini untuk ngecek ya, kami harus ngecek. Kepentingan hukum saudara ini apa? Berkaitan dengan ini supaya ada reasoning. Jadi jangan sekedar mau cari panggung. Enggak lah, kalau cari panggung saudara enggak begitu. Cuma kan kita harus cek. Itu harus dicatat ini. Jadi bahan pertimbangan kami nanti. Karena yang kita mau dalam tanda petik adil ini bukan orang sembarangan. Para negarawan 9 orang pula. Nah, gitu. Jadi saya undang saudara mulai tolong dijelaskan ya, kepentingan hukum saudaranya apa. Ya, ini kan berkaitan dengan legal standing. Harus jelaskan. Anda harus menjelaskan bahwa Anda ini relevan, punya kepentingan, misalnya gitu. So itu kami yang bertanggung jawabkan waktu menilai ya bukti-bukti itu. Nah, jadi sebelum saya nanti beri kesempatan para anggota majelis, sebelah kiri saya Profesor Bintan Saraghe sudah beberapa kali menjadi anggota Dewan Etik, dan kemudian satu sebelah kanan saya Bapak Dr. Wahidudin Adam yang di dalam PMK memang harus satu dari antara 3 ada hakim aktif. Inilah membedakan peradilan etika dan peradilan hukum. Dalam peradilan etik itu campuran antara ya kan masalah internal, privat dan masalah publik. Maka gabung orang luarnya 2, tapi tetap harus ada orang dalam untuk check and balance. Nah, gitu ya. Jadi ini Pak Wahid ini hakim yang dari 9 itu paling sedikit dilaporkan. Nah, maka beliau ini dipilih oleh RTH MK, sedangkan beliau senior, ya kan, adalah yang sudah pengalaman di Dewan Etik sebelumnya. Saya nggak dilihat sebagai siapa-siapa karena saya ini pendiri MK. Saya pendiri di KPP, saya pun mempelopori peradilan etik terbuka. Dan untuk saudara ketahui ini ruangan ini kami yang bikin dulu. Makanya saya nostalgia di sini. Nah, gitu ya. Jadi saya mau mulai dari sini. Barangkali Pak Petrus dulu, tolong dijelaskan. Nggak usah substansi dulu ya. Kan kita baru klarifikasi. Nah, Anda dikasih kesempatan lah, kira 5 menit gitu. Paling lama 10 menit. Silakan. Jadi kepentingan pelapor dari rekan Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia, yaitu karena kami melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam waktu hampir 1 tahun ini berada dalam posisi terutama Hakim Ketua Profesor Dr.
Anwar Usman berada dalam posisi tidak bebas, tidak merdeka. Bahkan lembaga ini pun menjadi tidak merdeka karena setiap kali ada uji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, itu salah satu pihak yang ada di dalam setiap perkara itu adalah Presiden. Sementara dengan hubungan seperti itu, baik lembaganya maupun 9 hakim konstitusi itu seperti berada dalam keadaan tidak bebas. Padahal salah satu mahkota yang terpenting dari hakim-hakim yaitu adalah kemandiriannya. Jadi kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan hakim konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda, yang menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Begitu juga pihak pemberi keterangan, dalam hal ini ada perwakilan dari Presiden, tapi juga tidak pernah menyatakan keberatan dengan hubungan seperti itu.